Halo semuanya, saya ingin share di sini tentang sesuatu yang rada-rada panas gitu ya saat ini. Ada seorang influencer Kristen yang saya follow, ada yang menyebutnya dia sebenarnya hamba Tuhan. Saya nggak tahu dia hamba Tuhan apa enggak. Tetapi dia memposting satu postingan yang menggunakan ayat Alkitab guna mendukung demo mahasiswa di tanggal 11 April lalu. Jadi dia mendukung demo dengan mengatakan melawan pemerintah itu juga nggak salah dong, ada referensinya dalam Alkitab. Tapi terkuak, demo mahasiswa itu ternyata punya agenda khilafah dong. Tapi kita berharap kita ganti sistem, ganti rezim. Ya, tegakkan kembali syariat Islam secara sempurna, harga mati. Tata kelola kenegaraan dan kebangsaan kita, sistem ketatanegaraan kita harus dikuatkan dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Waktu untuk dirubah. Oleh karena itu, hancurkan kapitalisme, harga mati, tegaknya Islam, harga mati. Insya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan yang membongkar hal ini justru adalah pihak-pihak yang juga ikut, mereka yang menjadi pendorong dari gerakan demo ini. Saya lalu komunikasi langsung ke Instagramnya. Saya bertanya, tahu nggak tentang agenda ini? Soal agenda khilafah dalam demo mahasiswa. Jawabannya mengejutkan. Ya, saya sedikit tahu. Thanks buat infonya. Lah. Sedikit tahu. Itu bukan berarti nggak tahu sama sekali. Nah, kalau sedikit tahu, bisa diselidiki dong lebih lanjut. Dan harusnya melihat jejak digital, jejak sejarah dari demo-demo selama ini. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya, ya seperti itulah. Menawarkan solusi ceritanya. Menawarkan solusi, begitulah narasinya. Saya juga langsung mention ke IG-nya, memakai ayat Alkitab dari Efesus pasal 6 soal perlengkapan senjata rohani. Nah, konteks peperangan di situ nggak usah lihat juga dalam bahasa aslinya, sudah ketahuan bahwa itu adalah peperangan rohani, spiritual battle. Jadi, di dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. So, sudah jelas, ini bukan melawan pemerintahan manusia. Dan dalam konteks-konteks lainnya, Donald Guthrie, seorang British New Testament scholar, dia menyatakan bahwa memang konteksnya itu adalah konteks spiritual. Jadi bukan political konteks di sini. Nah, makanya penting di sini untuk apa? Untuk belajar Alkitab dengan lebih serius, dengan lebih sungguh. Nggak cuma asal melihat apa yang menjadi situasi dan realita, lalu kemudian cocok logi, dipaksakan. Ujung-ujungnya malah apa? Blunder kan, blundernya parah lagi. Jadi kesannya, ini anak terang malah ujung-ujungnya seolah-olah nih, ya, quote and quote malah jadi provokator demo jadinya. Nah, ini yang repot. Kalau sudah tahu seperti itu, kenapa masih memakai referensi ayat Alkitab dan menyebutkan ini perlengkapan senjata rohani guna menghadapi demo? Saya ingin tanya kepada influencer Kristen itu, mau ideologi negara ini diganti dengan khilafah? Apakah dia merestui? Apakah dia juga mendukung kalau ideologi negara kita selama ini Pancasila diganti dengan ideologi agama? Dan apalagi gawatnya, kalau demo mereka itu mau mengganti pemerintah, itu kan makar namanya. Kok influencer Kristen atau kalau memang benar pendeta itu dia mendukung demo seperti itu, artinya apa? Mendukung makar dong. Memakai ayat dari perlengkapan senjata Allah dari Efesus pasal 6. Wah, benar-benar deh. Terbongkar, aspirasi mahasiswa tak hanya melulu tolak tunda pemilu dan tolak Jokowi 3 periode. Ada sosok yang terlibat dalam diskusi di channelnya, dia mengajak diskusi tokoh-tokoh yang mereka getol untuk mendukung, mensupport demo mahasiswa ini. Dan mereka mengatakan bahwa agenda mereka jelas-jelas adalah mengganti agenda ideologi Indonesia menjadi ideologi khilafah alias ideologi Islam. Bagaimana orang-orang Kristen ikut demo, tapi saat demo malah dalam demonya itu teriak-teriak nama Tuhan sembari menghalalkan darah orang. Kalau mau menyampaikan pendapat sih oke, ada jalurnya juga. Tetapi kita kan harus berhikmat juga. Kalau sudah tahu isi agenda dari pendemo, pertanyaannya kenapa kok maksa gitu ya? Apakah kalau ikut demo itu akan serupa Kristus atau malah semakin serupa mereka? Semakin serupa dengan orang yang bernafsu untuk mengganti pemerintahan, sistem pemerintahan dengan
sistem khilafah. Dalam postingannya itu sudah jelas, arahnya itu sudah demikian, sudah clear gitu ya. Arahnya merestui demo, memakai referensi dari Rasul Paulus. Pertanyaannya, apakah Rasul Paulus, kalau dia mengambil contoh ayat dari Rasul Paulus, tunjukkan di mana Rasul Paulus melawan pemerintah. Malah sebaliknya, Rasul Paulus pada waktu dia ditangkap, pada waktu dia diadili, dia menggunakan kesempatan itu, momen itu untuk apa? Untuk menyaksikan karya Kristus yang mentransformasi dirinya. Dia justru apa? Dia punya kesempatan berdialog dengan para penguasa. Baik penguasa yang ada di wilayahnya, sampai ke penguasa yang ada di Kekaisaran Romawi. Jadi, contoh yang dia pakai, referensi ayat, sebenarnya nggak sesuai gitu, jauh-jauh. Sayang, postingannya sudah viral, dan ini sih, yaitu ini menjadi refleksi bersama. Untuk jangan asal comot ayat, lalu kemudian cucok logi gitu ya. Itu namanya eisegese. Memasukkan yang dari luar ke dalam. Maksa namanya, itu benar-benar, waduh, udah nggak benar gitu ya. Udah lancang benar gitu ya. Nah, gimana komentar atau pendapat Anda mengenai postingan dari si influencer Kristen atau quote-and-quote hamba Tuhan ini? Oke, begitulah ya. Thanks for watching. God bless you all.